Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari yang ketiga bulan Desember 2022. Dan kita sebentar lagi memasuki tahun 2023 yang menurut prediksi ada banyak tantangan dan kesulitan. Tapi kita boleh yakin dengan iman kita akan menghadapi semuanya itu. Nah, untuk itu marilah kita memasuki hari ini, hari yang ketiga, dengan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sebelum kita membaca merenungkannya, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu suara Tuhan. Oleh karena Tuhan berikan kepada kami konsentrasi, agar seluruh konsentrasi kami hanya tertuju kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami sedemikian rupa, sehingga kami siap untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Sehingga setiap benih yang Tuhan taburkan akan bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam hidup kami. Sehingga firman itu sungguh-sungguh akan menopang hidup kami di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita percaya dengan iman, bahwa percaya kepada Yesus, kita akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Namun seringkali sikap tersebut tidak diimbangi dengan sikap tanggung jawab. Sehingga banyak orang Kristen dalam praktek hidupnya ternyata sama saja dengan orang-orang yang bukan Kristen. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Seringkali sebagai orang Kristen kita melupakan bahwa Tuhan kita selain penuh dengan anugerah, penuh dengan cinta kasih, juga adalah Tuhan yang adil dan kudus. Oleh karena itu, Dia tidak segan untuk menghukum umatnya yang berdosa. Dan ini juga yang dialami dan terjadi dalam kehidupan umat Israel. Di balik kesetiaan mereka kepada Tuhan yang ditunjukkan dalam ritual-ritual ibadah, di dalam persembahan dan sebagainya, ternyata mereka juga melakukan banyak dosa. Mereka melakukan pemerasan, perzinahan, dan penyembahan berhala. Bentuk hukuman yang dijatuhkan Tuhan kepada umatnya tidak tanggung-tanggung. Mereka diserahkan kepada kerajaan Babil. Selain dikalahkan, mereka juga dibawa dan dibuang selama 70 tahun. Alkitab menegaskan, bila ada dosa, maka Allah akan memberikan hukuman, yaitu bila mana dosa tersebut tidak diakui dalam sikap pertobatan. Pembawaan ke Babil terjadi sebab umat Israel tidak memperlihatkan sikap penyesalan dan pertobatan kepada Allah. Atas dasar sikap Allah itu, dalam tata gereja yang umumnya dimiliki oleh jemaat-jemaat, ada yang menetapkan perihal penggembalaan khusus yang sering kita kenal sebagai siasat gereja. Siasat gereja diperlakukan kepada saudara-saudara kita yang melakukan pelanggaran etis dan mengingkari dasar serta pengakuan iman kepada Kristus, namun tetap tidak ingin menunjukkan penyesalan dan pertobatan. Tujuan dari sanksi tadi adalah membawa orang-orang tadi kepada kekudusan dan pertobatan kepada Tuhan. Jika kita mencoba membayangkan untuk menempatkan diri sebagai umat Israel yang dibuang di Babil, saya yakin akan timbul perasaan takut. Sebab dibuang berarti ditempatkan di suatu daerah yang serba asing, terpisah dari sanak saudara, kehilangan pekerjaan dan keluarga. Dalam situasi demikian, orang bisa menjadi frustrasi dan stres sebab kehilangan masa depan dan kebahagiaan rumah tangga.
pada manusia sering menjadi stres bila mana ia mengalami kegagalan dan kesulitan tertentu, apalagi dibuang, berarti manusia diperhadapkan dengan situasi yang lebih kejam dan mengalami kegagalan total. Dan itu terjadi dalam waktu yang begitu lama, yaitu selama 70 tahun. Jika kita misalnya diminta untuk memberikan nasihat dan penghiburan kepada orang-orang Israel yang sedang bekerja di dalam pembuangan, apakah yang harus kita katakan dan lakukan? Penghiburan apakah yang harus kita berikan agar mereka memperoleh kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi problem tersebut? Beberapa nabi palsu memberikan nasihat agar umat Israel lebih baik mengangkat senjata dan mengadakan pemberontakan kepada Raja Nebukadnezar. Selain memberi penghiburan bahwa seakan-akan pembuangan di Babel hanyalah sebentar saja, nasihat para nabi palsu itu sempat berpengaruh, sehingga umat Israel kemudian mengadakan pemberontakan kepada Raja Nebukadnezar dengan mengangkat senjata. Apa yang terjadi? Dengan melakukan pemberontakan itu, justru menyebabkan Raja Nebukadnezar semakin bertindak kejam dengan membinasakan banyak orang Israel dan menghancurkan Bait Allah. Jika demikian, bagaimana cara Allah menghibur umatnya yang sedang dihukumnya? Apakah Allah juga menyuruh mereka mengangkat senjata melawan Raja Nebukadnezar? Dalam ayat 5-7 di dalam Yeremia pasal 29, Allah menasihati mereka supaya mereka mendirikan rumah di tanah pembuangan, membuat kebun, mengambil istri, dan mempunyai anak, mengambil menantu untuk anak-anaknya, menciptakan kesejahteraan kota, dan berdoa untuk kota di mana mereka berdiam. Mereka diminta untuk membangun masa depan dan kebahagiaan di tanah pembuangan Babel, bersukacita dan membentuk keluarga di tanah asing. Mereka diajak untuk belajar menikmati kasih Tuhan di tanah kafir. Prinsip iman kepada Tuhan adalah mengubah keadaan sedih dan peristiwa tragis menjadi kesempatan membangun masa depan yang lebih baik. Kadangkala sebagai jemaat yang percaya akan pimpinan Tuhan, kita tidak memperlakukan iman sebagai kekuatan pengubah. Tetapi sebaliknya, kita lebih membiarkan diri dikuasai oleh rasa putus asa dan kesedihan yang berlebihan. Dalam sebuah jemaat, seorang pendeta pernah menceritakan ada seorang jemaat yang mengalami stres yang berkepanjangan sehingga mengalami stroke akibat toko yang baru saja dibangunnya kena gusur. Namun yang aneh, justru istrinya tidak terpengaruh oleh penggusuran itu, sebab ia melihat dengan sikap iman bahwa Tuhan masih menyediakan usaha baru yang lebih baik dari tokonya yang lama. Dari contoh tersebut, sang suami melihat kehidupan dari sisi gelap berupa kerugian dan kegagalan, sedangkan sang istri melihat kehidupan dari sisi kesempatan dan anugerah Tuhan. Jika kemudian pada akhirnya umat Israel dapat membangun masa depan yang bahagia di tanah pembuangan Babilonia, yaitu dengan kekuatan iman yang menciptakan kehidupan baru, bagaimana dengan kita yang berada di tanah air yang subur dan berada di rumah sendiri? Kita bukan pengungsi. Seharusnya kita makin diperkaya dengan iman dalam memandang kehidupan ini. Sebenarnya Allah menyediakan lebih banyak kesempatan dan anugerahnya daripada sisi gelapnya. Dalam ayat yang ke-11, Tuhan berfirman, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Di tengah-tengah problem dan tantangan yang ada, kita dapat melihat bahwa keadaan kita masih lebih baik ketimbang yang dialami oleh umat Israel di tanah pembuangan. Bukankah juga pada saat ini kita merasakan sendiri bahwa keadaan di negara kita jauh lebih baik ketimbang negara-negara lain, baik di Asia maupun dibandingkan dengan negara Eropa, bahkan Amerika, di mana tingkat inflasi mereka jauh lebih tinggi ketimbang inflasi yang terjadi di negara ini. Bapak Ibu terus sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Menurut banyak prediksi, perkiraan, ramalan, merupakan tahun yang tidak baik-baik saja.
Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Selain dampak dari pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, di mana kita merasakan sendiri, di mana pandemi itu merusak tatanan sosial bahkan ekonomi. Banyak orang yang mengalami kesusahan akibat dari pandemi COVID-19. Masih ditambah dengan perubahan iklim, di mana kita merasakan sendiri, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak bencana, baik itu banjir bandang, tanah longsor maupun gempa bumi. Kemudian masih ditambah dengan perang Rusia-Ukraina yang belum juga berakhir. Bahkan eskalasinya makin meluas. Bahkan Rusia sudah mengancam dengan senjata nuklirnya dan sebagainya. Kalau kita melihat semuanya itu, kita menjadi takut, menjadi cemas untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tapi secara iman kita boleh yakin dengan memiliki iman di mana kita akan mengubah semuanya itu menjadi sesuatu yang baik-baik saja. Kita boleh percaya karena Tuhan tidak pernah merancang hal-hal yang jahat yang mendatangkan kecelakaan, tapi merancang hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, biarkanlah kita memasuki dan menyambut tahun yang baru dengan tetap beriman dan bersandar kepada Tuhan sendiri. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa setelah kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, di mana kami boleh disegarkan, dikuatkan, dihiburkan kembali. Kami seringkali menjadi cemas dan takut Tuhan, untuk menghadapi hari-hari ke depan, terutama memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Ada banyak tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang harus kami hadapi. Keadaan dunia di mana kami tempati ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena Tuhan, biarkanlah Tuhan topang kami dengan firman dan roh Tuhan, agar kami boleh menjadi kuat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan itu, iman kami boleh bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.